Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sampai hari ini. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Dhariyat ayat 56, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Dari kata-kata liya'budun, itulah kemudian keluar kata atau istilah al-ibadah. Al-ibadah dalam pengertian yang kita fahami adalah al-khudu'u wal inqiyad, yaitu memberikan ketundukan yang total dan ketaatan yang benar-benar ketaat, yaitu memberikan ketundukan dan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mengapa kita harus memberikan ketundukan total dan penyerahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan ibadah? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita hari ini telah diberikan berbagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu dilahirkan dengan telanjang dan kita lihat bayi-bayi, anak cucu kita juga demikian, lahir dengan tanpa pakaian. Kemudian membesar, memiliki mainan, kemudian tumbuh berkembang menjadi dewasa dengan memiliki segala-galanya seperti apa yang kita miliki hari ini. Sebagai ekspresi kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah itulah kita harus kemudian bersyukur, dan kesyukuran inilah yang kita ekspresikan di dalam bentuk ibadah, ketundukan total dan ketaatan yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah ad-din itu memiliki banyak arti yang kita fahami sebagai agama. Dana yadinu, di antaranya dana yadinu adalah istilah yang memiliki keterkaitan dengan hutang piutang. Sehingga ad-din atau agama dalam hal ini adalah suatu bentuk atau konsep di mana ada hubungan hutang piutang antara kita dengan Allah. Mengapa demikian? Ya, karena inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Maka fasholli li rabbika wanhar. Sehingga kita harus melakukan pengabdian dan ketaatan dan beribadah, baik itu berupa sholat maupun pengorbanan. Yang karena itu dan karena Allah tidak memerlukan duit atau uang sebagai pengembalian hutang kita, maka kita bayar hutang kita kepada Allah dengan memberikan ketundukan dan ketaatan yang total kepadanya. Di antaranya tujuan yang lain adalah kita beribadah kepada Allah dan memberikan ketundukan total kepada Allah adalah karena kita mengharap surga dan menghendaki dan memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari siksa neraka. Hal lain yang menjadikan kita harus selalu beribadah kepada Allah adalah karena kita ingin mendapatkan ridho dari Allah. Amalan-amalan yang kita lakukan, kita memerlukan keridhaan dari Allah sehingga dapat diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah,
konsep ibadah di dalam Islam ada yang dinamakan dengan ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah dengan syarat-syarat tertentu, waktu-waktu tertentu, dan ketentuan tertentu. Di antaranya adalah sholat dengan waktu-waktu tertentu dan cara-cara tertentu. Demikian pula saum atau puasa yang sedang kita lakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Demikian juga zakat dengan ketentuan kadar tertentu. Dan haji dengan ritual dan amalan-amalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini yang kita katakan sebagai ibadah mahdhah. Dan ibadah dalam Islam tidak hanya ibadah-ibadah yang formal, yang mahdhah tersebut. Tetapi semua aktivitas manusia, aktivitas kita semuanya bisa kita kategorikan dan bisa dikategorikan sebagai ibadah, sebagai ekspresi ketundukan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Semua pekerjaan kita, ibu-ibu yang sedang mendidik anaknya, memasak di dapur, merawat putra-putrinya, membantu suaminya yang mau kerja, adalah ibadah, adalah termasuk ibadah. Demikian juga bapak-bapak pergi dari rumah, keluar rumah untuk mencari rezeki di kantor atau di tempat-tempat lain. Dalam Islam dapat dikategorikan sebagai ibadah, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah harus dilakukan sesuai dengan syariat, harus juga dilakukan dengan ikhlas, tidak riya, tapi betul-betul untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Robin Hood seumpamanya, dia punya tujuan yang baik untuk membantu orang, tetapi salahnya adalah dia mencuri. Maka aktivitas mencuri meskipun tujuannya untuk membantu orang adalah tidak bisa untuk dikatakan sebagai ibadah yang tidak akan dapat pahala dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah. Dalam Islam, ibadah yang merupakan ketundukan total kepada Allah, kita ekspresikan terutamanya adalah ketika kita sholat. Dalam agama Islam, ketika kita sholat, kita betul-betul menundukkan kepala kita di atas sajadah, di atas bumi. Itu adalah simbol daripada ketaatan total di dalam agama kita. Tidak dimiliki dalam konsep-konsep agama lain. Agama lain dengan cara-cara mereka ada yang dengan menyanyikan lagu-lagu dengan duduk-duduk, ada dengan berdiri, dengan membawa lampu dan sebagainya. Kalau kita lihat itu tidak sama dengan apa yang kita miliki, yaitu sholat. Ketika kita rukuk, sholat, rukuk, kemudian kita tundukkan betul-betul dahi kita letakkan di atas muka bumi, di atas sejadah. Itu adalah ekspresi yang betul-betul menundukkan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dirahmati Allah. Ibadah yang formal itu adalah ibadah yang mudah dilakukan. Waju'ilat liyal ardu masjidan. Kita bisa melakukan sholat di mana saja. Kita dalam perjalanan pun ada namanya rukhsah untuk memudahkan kita. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, dan juga haji. Itu adalah amalan-amalan ibadah yang sudah digariskan Allah, ditentukan oleh Allah untuk umatnya, untuk umat Nabi kita Muhammad SAW, agar mereka semuanya dapat melakukan. Terutama untuk sholat. Saya ingin berpesan bahwa sholat ini merupakan tiang agama dan sholat itu mudah untuk dilakukan di mana saja sesuai dengan waktu. Jangan sampai dalam kesibukan apapun dan dalam situasi apapun, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Ketika kita dalam keadaan bepergian, kita diperbolehkan kemudian untuk menjamak. Zuhur dengan asar kita bisa kumpulkan dengan sekali waktu. Tetapi ketika kita sholat zuhur tapi sebelum sholat asar,
Jangan sampai kemudian dengan sesibuk apapun dan dalam situasi apapun harus mencari tempat ataupun harus mencari waktu sebentar untuk kemudian melaksanakan sholat asar sebelum tiba waktu zuhur. Ini adalah kewajiban kita karena kita betul-betul ingin menjadi hamba Allah yang baik, yang diharapkan sebagai misi kita sebagai hamba Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, semoga bermanfaat. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.